Back in 1995, a doomsday cult in Japan carried out a simultaneous attack using sarin gas on Tokyo's subway system, killing 13. Today, the man who founded Tanggal 20 Maret 1995, Tokyo mengalami serangan teroris paling mengerikan dalam sejarah modern Jepang. Gas sarin, senjata kimia yang bahkan dilarang dalam peperangan, dilepaskan di 5 kereta bawah tanah secara bersamaan. 12 orang dilaporkan meninggal dunia, lebih dari 5.500 orang menjadi korban, dan ribuan lainnya harus hidup dengan kerusakan saraf seumur hidup. Yang paling mengejutkan, pelakunya bukanlah seorang tentara, bukan organisasi kriminal, bukan kelompok pemberontak, melainkan sebuah kelompok spiritual, sebuah organisasi yang mengaku ingin menyelamatkan umat manusia. Nama mereka adalah Aum Shinrikyo. Tetapi bagaimana sebuah kelas yoga berubah menjadi organisasi teroris? Bagaimana ribuan dokter, ilmuwan, insinyur, bahkan mahasiswa universitas terbaik Jepang rela mengikuti perintah membunuh? Dan siapa sebenarnya sosok pria yang berhasil membuat ribuan orang menyerahkan harta, keluarga, bahkan nyawa mereka demi sesuatu yang mereka sebut keselamatan? Jauh sebelum dunia mengenalnya sebagai Shoko Asahara, ia adalah seorang anak bernama Chizuo Matsumoto. Ia lahir pada tahun 1955 di Pulau Kyushu. Keluarganya hidup sederhana, ayahnya adalah seorang pembuat tikar tatami. Penghasilannya bahkan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun kemiskinan bukan penderitaan terbesar Chizuo. Sejak lahir ia mengalami glaukoma, sebuah penyakit yang membuat mata kirinya buta total, sedangkan mata kanannya hanya mampu melihat sebagian. Karena keterbatasan itulah, ia dikirim ke sekolah khusus tunanetra. Di tempat inilah, kepribadian Chizuo mulai terbentuk. Alih-alih menjadi korban, ia justru berubah menjadi pelaku. Karena masih memiliki sedikit penglihatan, ia menjadi lebih kuat dibanding murid lain. Ia memalak, mengintimidasi, mengendalikan, dan menikmati rasa takut yang muncul dari teman-temannya. Untuk pertama kalinya, Chizuo merasakan sesuatu yang membuatnya ketagihan, yaitu kekuasaan. Meski memiliki sifat manipulatif, Chizuo sebenarnya cukup cerdas. Nilai sekolahnya baik. Ia mempelajari pengobatan tradisional, yoga, meditasi, akupuntur, bahkan bela diri. Namun semua kemampuan itu bukan untuk membantu orang lain, melainkan untuk mencapai satu tujuan, yaitu menjadi orang paling berpengaruh di Jepang. Ia bercita-cita masuk Universitas Tokyo, sebuah universitas yang paling bergengsi di negeri itu. Namun ia gagal, mimpi besarnya runtuh. Kegagalan itu meninggalkan luka yang sangat dalam. Ia mulai percaya bahwa dunia tidak pernah menghargai orang biasa, yang dihormati hanyalah orang yang memiliki kekuasaan. Setelah menikah, Chizuo membuka klinik kesehatan. Ia menawarkan akupuntur, obat herbal, terapi alternatif. Namun perlahan, ia mulai menjual sesuatu yang jauh lebih mahal daripada obat, yaitu harapan. Ia mengaku mampu menyembuhkan berbagai jenis penyakit, dari kelelahan hingga penyakit kronis. Pasien pun berdatangan, uang mengalir deras, padahal ramuan yang dijualnya hanyalah campuran sederhana tanpa manfaat medis. Ketika polisi akhirnya membongkar penipuan itu, Chizuo dikenai denda ringan. Tidak ada hukuman penjara, tidak ada konsekuensi besar, dan dari kejadian itu, ia belajar satu hal, menjual kebohongan ternyata sangat menguntungkan. Tetapi ia segera menyadari ada sesuatu yang jauh lebih menguntungkan daripada kebohongan, yaitu keyakinan. Awal tahun 1980-an, Jepang sedang berada di puncak kejayaan ekonomi. Gedung pencakar langit bermunculan, perusahaan tumbuh sangat cepat, pendapatan masyarakat pun meningkat. Namun di balik kemakmuran itu, muncul sebuah kekosongan. Orang-orang bekerja tanpa henti, hidup terasa mekanis. Mereka mulai mencari keterangan batin, dan Chizuo melihat peluang itu. Ia membuka kelas yoga, awalnya sangat sederhana, seperti meditasi, pernafasan,
latihan konsentrasi. Namun perlahan, kelas itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Chizuo mulai mengaku memiliki kemampuan supranatural. Ia bisa membaca pikiran, melihat masa depan, menghapus karma, bahkan mengaku mampu melayang. Foto-foto dirinya yang tampak melayang mulai tersebar. Padahal, itu hanyalah teknik lompat yoga yang diambil pada sudut kamera tertentu. Namun, bagi orang yang sedang mencari harapan, keajaiban sekecil apapun mudah dipercaya. Dan dari sinilah lahir seorang tokoh baru, namanya Shoko Asahara. Nama Chizuo Matsumoto perlahan menghilang, digantikan oleh sosok yang mengaku sebagai guru spiritual pilihan. Seorang manusia suci yang dipercaya mampu membawa umat menuju keselamatan. Tahun 1987, Shoko resmi mengubah organisasinya menjadi Aum Shinrikyo. Ia menggabungkan ajaran Buddha, Hindu, yoga, meditasi, ramalan kiamat, hingga berbagai teori konspirasi. Semuanya dicampur menjadi satu, lalu dijual sebagai kebenaran terakhir. Menurut Shoko, kiamat akan segera datang, perang nuklir akan memusnahkan dunia, dan hanya pengikut Aum Shinrikyo yang akan selamat. Ajaran itu terdengar gila, namun justru dipercaya ribuan orang, karena Shoko tidak hanya menjual agama, ia menjual rasa aman. Begitu seseorang bergabung, hidupnya berubah total. Mereka diminta memutus hubungan dengan keluarga, mereka berhenti bekerja, menyerahkan seluruh harta, tidur hanya beberapa jam, meditasi berjam-jam, mendengarkan ceramah Shoko setiap hari, makan sangat sedikit, dan terus-menerus diyakinkan bahwa dunia luar adalah musuh. Semakin lama mereka kehilangan identitas, yang tersisa hanyalah ketaatan mutlak. Bahkan Shoko mulai menjual berbagai benda yang dianggapnya suci, seperti air bekas mandi, rambut, darah, hingga cairan tubuhnya sendiri. Semuanya dijual dengan harga ribuan dolar, dan yang mengejutkan, seluruhnya laris karena para pengikutnya percaya barang-barang itu membawa keselamatan. Karena para pengikutnya percaya bahwa barang-barang itu membawa keselamatan. Lalu pada akhir tahun 1980-an, Aum Shinrikyo bukan lagi sekedar sekte kecil. Organisasi ini telah memiliki ribuan anggota, cabang di berbagai negara, aset bernilai ratusan juta dolar, laboratorium sendiri, dan ratusan ilmuwan yang bekerja untuk Shoko Asahara. Namun di balik semua itu, sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang dipersiapkan. Mereka sedang mempersiapkan akhir dunia. Dan ketika Shoko Asahara gagal meraih kekuasaan melalui jalur politik, ia mengambil keputusan yang akan mengubah sejarah Jepang selamanya. Jika dunia tidak mau menerimanya sebagai penyelamat, maka dunia harus dihancurkan. Pada akhir tahun 1989, Aum Shinrikyo telah berubah menjadi sesuatu yang belum pernah dilihat Jepang sebelumnya. Mereka memiliki ribuan pengikut, menguasai aset bernilai ratusan juta dolar. Mereka memiliki laboratorium, pabrik, bahkan ilmuwan-ilmuwan terbaik di Jepang. Di mata masyarakat, Aum hanyalah kelompok spiritual eksentrik. Namun jauh di balik tembok markas mereka di kaki Gunung Fuji, sedang lahir sebuah organisasi yang tidak lagi ingin mengubah manusia, melainkan mengubah dunia dengan teror. Yang paling mengerikan semuanya berawal dari satu kegagalan seorang pria yang tidak mampu menerima kenyataan. Shoko Asahara percaya dirinya adalah manusia pilihan. Menurutnya, ia ditakdirkan menjadi pemimpin Jepang, bahkan pemimpin dunia. Karena itulah pada tahun 1990, ia memutuskan maju dalam pemilihan parlemen Jepang. Puluhan anggota Aum ikut mencalonkan diri. Mereka menghabiskan jutaan dolar untuk kampanye. Para pengikut turun ke jalan, memakai topeng wajah Shoko, menyebarkan selebaran, berteriak bahwa hanya Aum yang mampu menyelamatkan Jepang dari kiamat. Namun hasilnya sangat memalukan. Tidak satupun kandidat Aum terpilih. Masyarakat menolak mereka sepenuhnya. Bagi orang biasa, kekalahan adalah kesempatan untuk belajar. Namun bagi seorang narsisis seperti Shoko, kekalahan adalah penghinaan, dan setiap penghinaan harus dibalaskan. Sejak hari itu visi Aum berubah total. Mereka tidak ingin lagi memenangkan hati masyarakat. Mereka ingin menguasai masyarakat melalui ketakutan. Salah satu hal yang membuat Aum berbeda dari kultus lainnya adalah kualitas anggotanya.
Di dalam organisasi ini terdapat dokter, profesor, ahli kimia, insinyur, ahli fisika, bahkan lulusan universitas paling bergengsi di Jepang. Orang-orang yang seharusnya menciptakan teknologi untuk menyelamatkan manusia, justru diminta menciptakan cara paling efisien untuk membunuh. Di bawah pimpinan ilmuwan Hideo Murai dan Shichi Endo, Aum membangun laboratorium rahasia. Target pertama mereka adalah senjata biologis. Mereka mencoba mengembangkan bakteri botulinum, antrak, berbagai racun mematikan. Shoko percaya kiamat harus dipercepat, dan Aum adalah tangan Tuhan yang bertugas memulainya. Percobaan demi percobaan dilakukan. Botulinum disemprotkan ke berbagai lokasi, namun tidak berhasil. Antrak dilepaskan ke udara, dan itu pun juga gagal. Berkali-kali mereka mengalami kegagalan, namun setiap kegagalan tidak membuat mereka berhenti, justru membuat mereka semakin berbahaya, karena kini mereka belajar dari kesalahan. Lalu mereka menemukan sesuatu, yaitu gasarin. Salah satu senjata kimia yang paling mematikan yang pernah dibuat manusia. Sarin bekerja dengan meneram sistem saraf. Korban kehilangan kendali atas tubuhnya, matanya mengecil, air liur keluar tanpa henti, otot berkontraksi, paru-paru berhenti bekerja, dan kematian datang perlahan dalam kondisi sadar. Bagi Shoko, ini adalah senjata yang selama ini ia cari. Sebelum menyerang Tokyo, Aum terlebih dahulu menguji sarin. Targetnya bukan masyarakat umum, melainkan para hakim. Hakim-hakim yang sedang menangani perkara Aum. Malam 27 Juni tahun 1994, sebuah truk berhenti di kawasan Matsumoto. Gasarin dilepaskan ke udara, namun arah angin berubah. Gas tidak menuju rumah para hakim, melainkan masuk ke kawasan permukiman. 7 orang meninggal, lebih dari 150 orang terluka. Ironisnya, polisi justru salah menangkap. Mereka mengira salah seorang korban adalah pelakunya, sementara Aum berhasil lolos. Keberhasilan ini membuat Shoko semakin percaya diri. Jika mereka bisa lolos sekali, mereka bisa melakukannya sekali lagi. Maret 1995, pukul 5 pagi, 5 anggota Aum menerima misi terakhir. Masing-masing membawa 2 benda, sebuah kantong berisi sarin cair, dan sebuah payung. Mereka naik ke 5 jalur kereta berbeda. Tujuannya sama, yaitu Kasumigaseki, pusat pemerintahan Jepang. Saat kereta penuh sesak, mereka menusukkan ujung payung ke kantong plastik, kemudian turun dan berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Tidak lama kemudian penumpang mulai merasa sesak nafas. Beberapa orang mengira ada kebocoran AC. Lalu satu demi satu tubuh mulai roboh. Mata mereka tidak bisa terbuka. Mulutnya berbusa. Sebagian kejang, sebagian kehilangan kesadaran. Stasiun berubah menjadi lautan manusia yang panik. Petugas medis tidak memahami apa yang sedang terjadi. Korban pun terus berdatangan. Rumah sakit pun penuh. Ambulan tidak cukup. Hari itu Jepang menyadari bahwa mereka baru saja diserang menggunakan senjata kimia. Beberapa hari kemudian ribuan polisi mengepung markas Aum Shinrikyo. Apa yang mereka temukan membuat seluruh negeri terdiam, yaitu laboratorium rahasia, puluhan ton bahan kimia, peralatan produksi senjata, dokumen eksperimen, gudang senjata api. Semua itu berada di balik tembok sebuah organisasi keagamaan. Namun Shoko menghilang. Ia bersembunyi di salah satu bangunan markasnya sendiri. Selama berminggu-minggu, polisi gagal menemukannya. Sampai akhirnya 16 Mei 1995, ia ditemukan bersembunyi di ruang sempit yang tersembunyi di dalam kompleks Aum tanpa perlawanan. Sang nabi kiamat akhirnya ditangkap. Di ruang sidang semua orang menunggu pengakuan, namun Shoko tidak pernah benar-benar meminta maaf. Kadang ia diam, kadang tertidur, kadang bergumam sendiri, seolah hidup di dunia yang berbeda. Sementara itu, satu demi satu mantan pengikutnya mulai berbicara. Mereka menceritakan bagaimana mereka dicuci otaknya, bagaimana mereka percaya membunuh adalah bentuk kasih sayang, bagaimana mereka yakin kematian justru menyelamatkan jiwa korban. Pengadilan berlangsung bertahun-tahun, salah satu proses hukum terpanjang dalam sejarah Jepang. Hingga pada akhirnya tahun 2004, Shoko Asahara dijatuhi hukuman mati, namun eksekusinya
baru dilakukan pada 6 Juli 2018, lebih dari 20 tahun setelah tragedi Gazarin. Mungkin pertanyaan terbesar bukanlah mengapa Soko menjadi jahat, tetapi mengapa ribuan orang percaya kepadanya. Sebagian besar anggota AUM bukanlah orang bodoh. Mereka dokter, profesor, ilmuwan, lulusan universitas terbaik. Namun, kecerdasan tidak membuat seseorang kebal terhadap manipulasi. Ketika seorang merasa kesepian, kehilangan tujuan hidup, atau mencari makna, mereka menjadi jauh lebih mudah dipengaruhi. Soko memahami psikologis manusia. Ia tidak langsung meminta pengikutnya untuk membunuh. Ia memulainya dengan hal-hal kecil, seperti meditasi, komunitas, persahabatan, makna hidup, lalu perlahan mengisolasi mereka dari keluarga, mengontrol informasi, menghapus identitas lama, hingga akhirnya mereka tidak lagi berpikir sebagai individu. Mereka berpikir sebagai AUM, dan ketika identitas seorang telah menghilang, ia bisa melakukan apa saja, bahkan pembunuhan tanpa merasa bersalah. Tragedi Aum Shinrikyo bukan hanya kisah tentang terorisme. Ini adalah kisah tentang betapa rapuhnya manusia ketika kehilangan arah. Tentang bagaimana seorang pemimpin karismatik dapat mengubah pencarian spiritual menjadi mesin pembunuh. Dan tentang satu kenyataan yang mungkin paling menakutkan, bahwa kejahatan terbesar seringkali tidak dimulai dengan kebencian, melainkan dengan janji keselamatan. Hari ini Shoko Asahara memang telah tiada, masih memiliki pewaris, masih diawasi oleh pemerintah Jepang, dan kisah Aum Shinrikyo akan selalu menjadi pengingat bahwa ketika seseorang menyerahkan seluruh pikirannya kepada satu orang, maka yang hilang bukan hanya kebebasan, tetapi juga kemanusiaannya.